Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Dan kali ini kita berada di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Tidak terasa sudah hampir 1 minggu kita melalui bulan Juli tahun 2020. Dan semoga di bulan Juli ini segala bentuk keberkahan melingkupi kita semua. Amin. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak harian di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Untuk urut-urutannya seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sini ada kartu King of Wands yang di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini sepertinya kamu berusaha keras untuk yang namanya menghindari dari yang namanya masalah. Masalah dalam masalah pekerjaan, masalah dalam hubungan asmara, maupun dalam masalah finansial. Nah, di sini sepertinya memang untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini, kamu sedang berusaha keras untuk membuat semacam sekat antara kamu dengan pasangan kamu. Karena seperti biasa, di sini sepertinya untuk hubungan asmara antara Capricorn dengan pasangannya, sekat-sekat emosional ini harus bisa dilakukan. Karena apa? Karena jarak antara emosional antara diri kamu dengan pasangan kamu itu jangan terlalu berdekatan. Karena jika terlalu berdekatan yang ada malah sebuah keributan yang seharusnya tidak terjadi di dalam sebuah hubungan asmara Capricorn dengan pasangannya. Jadi memang saat ini Capricorn di hari Senin sedang menjaga jarak emosional dengan pasangannya supaya tidak menciptakan suatu permasalahan yang baru yang malah menambah beban pikiran daripada zodiak Capricorn itu sendiri. Kemudian memang terkadang di hari Senin ini sampai dengan beberapa hari ke depan jangan terlalu kaget. Jangan terlalu kaget kalau sikap Capricorn ini tiba-tiba diem, tiba-tiba cuek, kemudian tiba-tiba menghindar. Ini semua dilakukan Capricorn untuk menjaga sebuah situasi agar tetap terjaga sesuai dengan koridornya. Jadi di sini memang ketika ada masalah, baik di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan hubungan asmara, maupun di dalam urusan keuangan sekalipun, di sini Capricorn lebih ke arah menghindar, ke arah pergi. Pergi itu bukan meninggalkan, pergi itu bukan lepas daripada tanggung jawab, tetapi pergi itu untuk bisa menetralisir suasana supaya masalah itu tidak semakin membesar. Karena kalau terus-menerus Capricorn berusaha meladeni, yang ada malah adu argumentasi, kemudian saling bertabrakan antara paham ini dengan paham ini. Jadi lebih baik Capricorn di sini memilih pergi untuk menghindari situasi yang lebih chaos daripada masalah yang dihadapi di hari Senin ini. Tetapi secara keseluruhan, walaupun dengan cara yang cukup kejam seperti itu, Capricorn bisa yang namanya menghindari permasalahan-permasalahan yang skalanya lebih luas lagi. Jadi memang terkadang cara kita menghadapi suatu permasalahan itu memang berbeda-beda. Kalau Capricorn menghadapinya dengan seperti itu, yaitu memang adalah cara daripada zodiak Capricorn itu sendiri dan kita harus menghargai hal itu. Nah, di sini ada sisi positifnya terutama daripada sisi pengelolaan yang namanya masalah. Walaupun terkadang harus seperti itu, tetapi itu adalah bagian daripada sisi positif Capricorn untuk bisa yang namanya mengelola masalah supaya tidak menjerumuskan Capricorn ke dalam sebuah permasalahan yang skalanya lebih besar lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Setelah zodiak Capricorn, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini sepertinya kamu sedang berusaha keras untuk menciptakan sebuah kemandirian daripada sisi keuangan. Di sini memang keuangan kamu di minggu pertama bulan Juli tahun 2020 seperti yang sudah saya katakan di ramalan bulanan bulan Juli tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di awal Juli adalah fase yang paling berat yang akan kamu lalui daripada sisi keuangan. Nah, di sini mungkin akhir-akhir minggu ini adalah fase terakhir kamu mengalami pengeluaran yang besar di dalam kehidupan finansial kamu. Kemudian nanti
Ketika memasuki minggu kedua di bulan Juli tahun 2020, kamu sudah tidak boleh lagi beralasan, bermalas-malasan dan kebanyakan alasan ini, alasan itu untuk tidak bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Ingat, kamu punya tujuan yang harus kamu capai di bulan Juli tahun 2020 ini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan. Kemudian juga untuk masalah keuangan, usahakan jangan besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran kamu itu jangan lebih banyak daripada pemasukan kamu. Ini harus betul-betul kamu kendalikan, harus betul-betul kamu rem supaya tidak menciptakan permasalahan daripada masalah keuangan kamu. Kemudian daripada sisi yang lain, untuk masalah pekerjaan memang ada beberapa pekerjaan yang bisa kamu harapkan, hanya saja karena kamu terlalu menutup diri, maka kamu sering sekali yang namanya melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik daripada sisi pekerjaan kamu. Memang sebagian besar Aquarius kalau dia bekerja dengan orang lain, ada rasa jenuh, ada rasa tertekan, itu adalah sebuah hal yang sangat wajar dan harus dimaklumi. Tetapi di sini kenyamanan di dalam bekerja adalah objek vital yang harus kamu lakukan. Kalau kamu nggak nyaman, bagaimana kamu bisa bekerja dengan maksimal? Simpelnya seperti itu. Kemudian daripada sisi yang lain, di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, nggak tahu kenapa kok di hari Senin ini kamu agak lebih merasa minder dengan diri kamu sendiri. Mungkin karena itu perasaan kamu itu tidak bisa terkendali. Maka dari itu ada perasaan minder, ada perasaan berpikir berlebihan, sehingga terkadang kamu lebih sering berdiam diri daripada mengungkapkan perasaan kamu. Jadi seakan-akan segala bentuk permasalahan kamu ini kamu sendiri yang memendam, termasuk untuk hubungan asmara dengan pasangan pun ketika ada masalah kamu jarang sekali yang namanya terbuka, saling mengungkapkan, bertukar pikiran, mengeluarkan unek-unek dengan pasangan. Jadi di sini memang agak terkesan terbebani, tetapi di sini kamu juga bisa kok yang namanya membebaskan diri daripada ini semua dengan apa? Dengan kamu lebih bisa cerdik dan cerdas di dalam menemukan solusi di dalam setiap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, dan kamu nggak perlu ragu-ragu lagi untuk menyelesaikan solusi daripada masalah yang kamu hadapi ini. Tentunya kamu pasti bisa untuk melalui itu semua. Memang semuanya perlu proses, memang cukup berat, tetapi kamu harus yakin ini semua pasti akan terselesaikan. Tetap meningkatkan ketakwaan, sisi spiritualitas kamu dengan Tuhan itu harus lebih didekatkan lagi, supaya kamu bisa menemukan solusi dengan pemikiran yang jernih dan dengan perasaan yang bisa menerima masalah dan menerima solusi yang masuk untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, mungkin di sini kalau bisa saya katakan di hari Senin ini adalah fase pemberontakan bagi zodiak Pisces. Zodiak Pisces sering sekali tertekan, sering sekali berjuang tetapi tidak dihargai, sering sekali peduli tapi diabaikan. Mungkin di hari Senin ini adalah sebuah fase pemberontakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Jadi seakan-akan kamu harus berhati-hati di beberapa hari ke depan, sepertinya emosi kamu itu akan meledak-ledak. Nah, hal ini ketika kamu meledak-ledak maka nanti akan berdampak secara domino. Dampak domino itu semua ambruk satu, semuanya ikutan ambruk. Jadi itu harus kamu hati-hati di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Senin ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Karena kamu di hari Senin ini sudah mulai agak dalam tanda kutip susah diatur, maka dari sini bisa kita simpulkan untuk sebagian Pisces di hari Senin ini sedang tidak ingin diganggu ranah privasinya. Artinya ketika ada orang yang sepertinya berusaha keras untuk mencari memancing emosi daripada Pisces, kemudian berusaha keras untuk mendekati Pisces, itu semua mungkin agak sedikit termentahkan. Karena apa? Karena di hari Senin ini sepertinya Pisces sedang tidak ingin diganggu baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi di sini kalau ada yang ngajak ribut, maka Pisces ini akan meladeni tanpa pikir panjang. Kalau biasanya Pisces itu selalu berpikir panjang karena takut melukai hati seseorang, tetapi di sini kayaknya sebagian besar Pisces ketika digarai terlebih dahulu, maka dia akan memberontakkan, memuntahkan semuanya.
Jadi di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Pisces, oke, hati-hati, kamu fokus dengan masalah kamu itu adalah hal yang bagus, tetapi juga harus bisa yang namanya mengendalikan emosi. Kalau emosi kamu tidak bisa kamu kendalikan, yang ada apa? Apa yang sudah kamu bangun saat ini nantinya akan roboh. Maka dari itu, walaupun daripada lingkungan terdekat kamu banyak yang memancing emosi kamu, banyak yang berusaha keras membuat kamu marah, tetapi kamu harus bisa sebisa mungkin untuk meredakan amarah kamu. Mungkin memang perasaan emosi itu sulit sekali untuk dikontrol, tetapi di sini kamu harus berusaha keras untuk bisa mengkontrol emosi kamu, termasuk di dalam urusan usaha, urusan pekerjaan maupun urusan keuangan. Di sini memang keuangan kamu semua menjadi tanggung jawab kamu, seolah-olah pondasi utama daripada sisi keuangan kamu itu kamu sendiri yang mengatur. Nah, di sini memang terkadang ketika kondisi keuangan dalam kondisi timpang, maka emosi kamu terkadang tidak stabil. Maka dari itu, di hari Senin ini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Pisces harus cooling down. Turunkan sedikit emosi kamu. Walaupun banyak yang memancing emosi kamu, tetapi kamu tetap harus rendah egonya, rendah emosinya, jangan terlalu emosi lah pokoknya di hari Senin ini. Karena di sini yang saya takutkan adalah saya sangat khawatir sekali kalau Pisces tidak bisa kontrol emosi, yang ada malah akan menciptakan lembaran permasalahan yang baru. Nah, lembaran permasalahan yang baru ini harusnya bisa kamu hindari. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Pisces, walaupun di hari Senin ini dari sisi asmara, dari sisi pekerjaan, usaha, keuangan, banyak sekali yang berusaha keras untuk memancing emosi kamu, tapi usahakan untuk tetap stay cool, cooling down, jangan mudah terpancing yang namanya emosi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Seven of Cup, oke, sangat bagus sekali. Kemudian di sini ada kartu King of Cup, artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin ini atau memasuki fase minggu kedua di bulan Juli tahun 2020, sepertinya ada banyak sekali hal-hal yang membuat kamu ini menuju kepada perbaikan demi perbaikan di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini sepertinya kalau untuk sisi pekerjaan, sepertinya kamu berada di dalam kondisi yang sangat bagus, artinya walaupun pekerjaan kamu ini tidak menghasilkan banyak, tetapi di sini rasa syukur kamu terhadap pekerjaan kamu ini sangat luar biasa. Jadi walaupun pendapatan kamu tidak maksimal, tetapi dengan rasa syukur kamu ini sepertinya malah menambah nikmat di dalam kehidupan kamu. Kemudian daripada sisi hubungan asmara pun juga sejauh ini, Aries dengan pasangannya berada di dalam suatu kondisi yang saling harmonis. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada masalah-masalah kecil, tetapi masalah kecil itu bisa diatasi dengan sangat baik buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian untuk masalah keuangan pun juga sepertinya memasuki minggu kedua bulan Juli tahun 2020 ini, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aries akan lebih terkonsentrasi untuk menabung daripada uang yang didapat selama ini oleh zodiak Aries, karena dia sudah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk membangun pondasi untuk masa depan daripada zodiak Aries dengan pasangannya, zodiak Aries dengan keluarganya, maupun zodiak Aries dengan dirinya sendiri. Jadi sepertinya pondasi masa depan itu sudah mulai dipikirkan. Jadi nggak usah heran kalau Aries di beberapa hari ke depan akan cenderung pelit. Sebenarnya bukan pelit sih, tapi hemat, karena dia punya tujuan yang lebih besar lagi untuk dicapai di masa depannya, dan itu pasti tercapai karena di sini sepertinya Aries punya keyakinan yang kuat untuk bisa menuju kepada titik akhir kesuksesan daripada zodiak Aries itu sendiri. Dan di bulan Juli ini sepertinya memang hal itu mengarah kepada zodiak Aries untuk mendapatkan kesuksesan di bulan Juli tahun 2020 ini. Di hari Senin ini pun masalah pekerjaan tadi sudah saya katakan oke, masalah keuangan juga tidak ada masalah, dan terakhir untuk masalah hubungan asmara, walaupun ada kerikil-kerikil kecil tetapi itu bisa diatasi. Sehingga di sini kesimpulannya buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020, kamu berada di dalam suatu kondisi yang cukup baik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Di sini artinya apa?
Di sini sepertinya kalau daripada sisi pekerjaan, Taurus agak terlalu frontal dengan teman-teman kerjanya di hari Senin ini. Kemudian juga di tempat kerjanya terkadang memang perkataan daripada zodiak Taurus ini cukup cukup nyelekit ya, cukup menusuk dan terkadang bikin orang lain tersinggung. Ini semua karena apa? Karena Taurus itu sudah sering berbuat baik dengan temannya, sering berbuat baik menolong temannya, tetapi itu semua tidak dipedulikan. Taurus itu sering sekali yang namanya peduli dengan kerjaan temannya. Ketika temannya kerjaannya tanpa diminta pun Taurus ini akan membantu pekerjaan temannya. Tetapi memang terkadang ketika Taurus itu sedang kesusahan, temannya satu pun nggak ada yang mendekat, ini kan jancuk. Nah, maka dari ini kan Taurus itu sudah mulai menyadari bahwa kenapa sih aku peduli kepada orang yang tidak mempedulikan aku? Jadi seakan-akan seperti itu. Jadi terkadang memang ini merupakan suatu puncak daripada kesabaran daripada zodiak Taurus itu sendiri. Ya kalau ada yang mengatakan sabar itu nggak ada batasnya, ya itu mungkin kalau malaikat mungkin nggak ada batasnya, tetapi kita manusia, sesabar-sabarnya manusia, kita nggak usah munafik, kita tempatkan diri kepada hakikat kita sebagai manusia. Yang namanya sebuah kesabaran itu pasti ada batasnya. Mustahil kalau sabarnya manusia itu nggak ada batasnya. Mungkin kalau tingkat keilmuan soal agama kamu sudah tinggi, maka sabar itu nggak ada batasnya. Tetapi sebagai manusia seperti saya, kamu dan semuanya yang ada di sini, saya yakin kesabaran kamu itu pasti ada batasnya. Nah, mungkin di hari Senin ini tanggal 6 Juli tahun 2020 ini adalah puncak daripada batas kesabaran itu, termasuk di dalam urusan hubungan asmara. Hubungan asmara mungkin Taurus sering sabar, sering mengalah, tetapi di hari Senin ini kok sepertinya sudah mulai memuncak. Jadi jangan harap lagi ada hal-hal yang lembut, ada hal-hal yang bisa dinetralisir, hal-hal yang bisa ditolerir, karena di sini sepertinya di hari Senin ini perkataan daripada zodiak Taurus ini agak cenderung nyelekit, menyakitkan hati dan agak cenderung menusuk, karena ini semua sudah terlalu sering peduli di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan keuangan sosial, kemudian di dalam urusan hubungan asmara, tetapi tidak ada yang bisa mengerti kondisi daripada zodiak Taurus itu sendiri. Ya memang kesabaran itu ada batasnya sebagai manusia, dan ya saya bisa mengatakan nggak apa-apa Taurus seperti ini. Kadang-kadang memang kita hidup itu perlu ketegasan, perlu harga diri, perlu pendirian. Kalau sesekali kamu nyelekit, kamu frontal sedikit pun juga nggak masalah. Tetapi juga harus ingat, jangan terlalu berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nantinya malah akan berdampak buruk kepada diri kamu maupun lingkungan kamu. Kalau hari ini kamu ingin meluapkan dengan berkata frontal, berkata nyelekit dan menusuk, ya itu nggak masalah. Tetapi ingat, jangan terlalu berlebihan. Oke? Kondisi keuangan kamu di hari Senin ini lagi baik loh. Jadi jangan terlalu dikotori dengan hal-hal yang mengotori. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Gemini, sepertinya kok kamu ini merasa terkendali oleh orang lain, merasa terkekang oleh pasangan kamu. Sepertinya kamu itu kayak merasa kayak merasa hidup kamu itu kok sepertinya ada yang mengendalikan. Jadi di sini kamu perlu sebuah ketegasan di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu ingin mencapai level kebahagiaan di dalam diri kamu, maka jangan mau disetir oleh orang lain, jangan mau dikendalikan oleh orang lain. Kamu itu bukan robot tuh, jadi nggak perlu dikendalikan. Kamu punya pendirian atas kehidupan kamu sendiri. Di sini ketika di dalam sebuah hubungan asmara, ketika pasangannya itu melakukan kesalahan, ya mungkin kalau di hari Senin ini Gemini agak cenderung tegas. Gemini memang memaafkan kesalahan daripada pasangannya. Tetapi ingat, ingatan Gemini itu sangat tajam. Jadi jangan harap lagi ketika sudah dimaafkan, kamu mengulangi kesalahan lagi yang sama. Karena apa? Gemini udah bosen berulang kali memaafkan dengan sebuah kesalahan yang sama. Jadi di hari Senin ini, tanggal 6 Juli tahun 2020, sepertinya Gemini sudah mulai malas dengan sebuah kesalahan yang sama di dalam hubungan asmara zodiak Gemini. Nah, Gemini kalau bisa kita asumsikan ya, ibarat kata kalau bisa kita ungkapkan dalam kata-kata itu kayak, kamu itu ngerti nggak sih, aku itu capek, aku itu bosen, aku itu lelah memaafin kamu terus menerus, kamu ulangi lagi kesalahan, dimaafin lagi, diulangi lagi,
bosen aku itu kayak gitu. Jadi kalau bisa dikatakan dalam hubungan asmara Gemini itu seperti itulah bahasanya gitu. Kemudian untuk masalah pekerjaan, untuk masalah keuangan memang di sini kamu terlalu menanggung sendirian. Ibarat kata kamu itu menjadi sebuah tumpuan di atas kehidupan kamu sendiri terhadap urusan pekerjaan kamu maupun terhadap urusan keuangan kamu. Jadi memang kesannya segala bentuk beban hidup kamu itu sepertinya memang kamu yang bertanggung jawab. Tetapi di sini kamu punya sebuah keyakinan yang kuat bahwa itu semua bisa kamu selesaikan dengan baik, dan memang kamu harus berusaha keras untuk bisa menyelesaikan itu dengan sangat baik, dan kamu pasti bisa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Pack of Swords. Dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cup. Oke, Cancer ada sedikit positif ya di hari ini. Di sini kalau bisa saya katakan apa yang membuat Cancer bahagia di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini, yang pertama adalah soal keuangan. Soal keuangan bisa menjadi sebuah tolak ukur kebahagiaan bagi zodiak Cancer di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini. Kenapa seperti itu? Di sini sepertinya segala sesuatu yang berkaitan erat dengan uang sepertinya memang sedang diusahakan atau sedang diupayakan oleh zodiak Cancer supaya di bulan Juli ini, di bulan kelahiran zodiak Cancer, keuangan itu bisa lebih tertata lagi. Memang di sini uang merupakan hal yang biasa dikatakan vital, bisa dikatakan penting, karena segala sesuatunya itu memang perlu uang. Kamu beli kuota untuk nonton video ini juga pakai uang. Kamu beli makan, kamu beli beras, kamu beli kecap, beli bensin, beli minyak dan segala macam, itu semuanya perlu uang. Memang di sini kamu harus lebih bekerja keras. Di sini ada kartu Pack of Swords, kamu harus lebih bekerja keras untuk menaikkan level daripada keuangan kamu. Jadi ketika level keuangan kamu nanti meningkat, kamu jangan berfoya-foya dengan kehidupan kamu. Tetapi ingat, ada yang harus kamu pertanggungjawabkan daripada kondisi keuangan kamu. Seperti yang saya sebutkan tadi, memenuhi kebutuhan, memenuhi tanggung jawab, dan bertanggung jawab terhadap diri kamu, keluarga, maupun pasangan kamu yang berkaitan erat dengan yang namanya uang. Nah, kemudian bukan hanya cuma soal uang saja, tetapi juga soal mentalitas. Mentalitas kamu untuk bekerja, mentalitas kamu di dalam mencari rezeki, dan mentalitas kamu dalam menghadapi yang namanya masalah. Nah, sepertinya yang memang masih menjadi masalah adalah sebuah prasangka. Sebuah prasangka kamu yang masih sampai detik ini masih dilingkupi dengan prasangka yang negatif. Jadi terkadang apa sebenarnya yang membebani kamu untuk meraih kebahagiaan, yaitu karena kamu terlalu berprasangka negatif. Maka dari itu, hindari yang namanya prasangka negatif. Karena apa? Kalau kamu berprasangka negatif, maka kebahagiaan ini akan tertahan. Tetapi jika kamu berprasangka positif, maka di minggu kedua bulan Juli ini kamu bisa lebih yang namanya menikmati kehidupan di dalam kehidupan kamu. Kebahagiaan di dalam sisi mandiri finansial, kenikmatan di dalam bekerja, maupun keharmonisasian di dalam hubungan asmara. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan, maka kamu harus bisa yang namanya menghilangkan prasangka-prasangka yang sifatnya negatif dan malah mencekam bagi diri kamu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Six of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Ini kita sudah tahu ya arahnya kemana. Ini adalah arah yang dimana kondisi keuangan maupun kondisi pekerjaan sangat baik. Nah, di sini buat kamu yang punya zodiak Leo, di hari Senin ini memang kondisi daripada kondisi keuangan kamu itu sudah menampakkan hasil yang positif. Artinya di hari Senin ini kamu bekerja keras, kamu mendapatkan rezeki kamu juga arahnya juga dari mana-mana, kamu mengupayakan rezeki yang memang seharusnya kamu upayakan selagi itu halal, kemudian juga ada tambahan rezeki dari arah yang tidak kamu duga-duga. Jadi di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo di tengah fase new normal seperti saat ini, kondisi di hari Senin ini sepertinya keadaan kondisi finansial kamu berada di dalam sebuah kondisi yang baik. Artinya di sini kamu sedang melimpah ruah di dalam kondisi keuangan. Jadi hal ini harus kamu manfaatkan betul-betul untuk bisa lebih memberikan manfaat terhadap sekitar kamu. Kalau kamu menemui orang yang berkebutuhan, ya nggak ada salahnya kamu bantu. Ingat,
Harta kamu itu 2,5%-nya adalah harta mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, jangan merasa kerja keras kamu ini untuk diri kamu sendiri, tetapi juga ada untuk agamamu. Agama apapun saja, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sedekah itu adalah sesuatu yang positif. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka jalan satu-satunya selain beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, jalan satu-satunya juga merupakan sedekah. Nah, sedekah merupakan jalan yang perlu kamu tempuh untuk bisa meningkatkan level atau kadar keimanan kamu. Jadi di sini ketika kondisi keuangan kamu ini berada di dalam kondisi yang baik, maka nggak ada salahnya kamu bersedekah dengan sekitar kamu. Sedekah dengan hal yang terdekat terlebih dahulu. Mungkin kalau di dalam hukum agama Islam, agama saya, mungkin sedekah dulu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu, baru yang lebih jauh. Jadi memang seperti itu. Itu yang harus kamu lakukan ketika kondisi keuangan kamu seperti hari ini dalam kondisi yang baik. Kemudian juga untuk masalah, memang masalah itu ada, tetapi eskalasinya itu lebih ringan daripada hari-hari biasanya. Nah, di sini memang ada masalah yang ringan ini bisa kamu selesaikan sebenarnya. Nah, solusinya adalah kamu jangan terlalu menunda-nunda masalah yang sepele ini. Kalau masalah sepele kamu tunda, maka masalah ini nanti akan menumpuk dan malah akan menjadi ke hal yang besar. Maka dari itu, selagi kamu mampu untuk menyelesaikan, ya udah selesaikan masalah itu dengan segera, daripada nanti kalau kamu cuekin masalah ini, nanti malah akan menjadi sebuah masalah yang besar. Untuk masalah hubungan asmara di hari ini sebanding lurus dengan kondisi keuangan. Kalau keuangan baik, maka kondisi hubungan asmara kamu di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini juga bisa dikatakan baik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini ada kartu The Emperor dan ada kartu The Justice. Di sini sepertinya kamu berusaha untuk menyeimbangkan antara pikiran kamu dengan kenyataan yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena apa? Karena di sini buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu itu sering banget yang namanya terlarut-larut dalam pikiran kamu sendiri. Terkadang itu kamu tuh nggak bisa yang namanya mengekspresikan keadaan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu itu terkadang senang tapi nangis, terkadang sedih tapi senang. Jadi kamu itu berada di dalam sebuah kebingungan, kebimbangan di dalam mengekspresikan emosi kamu. Nah, di sini karena kamu tidak bisa mengekspresikan emosi kamu, maka di sini kamu berusaha keras untuk menyeimbangkan pemikiran kamu. Kok bisa sih seperti ini? Seakan-akan kok semuanya nggak jelas ini. Kok kehidupan kami ini kok sepertinya tidak terlalu jelas. Jadi seakan-akan memang di sini kamu itu seperti menyeratkan seperti orang yang terlalu banyak pikiran. Nah, karena orang terlalu banyak pikiran, maka itu auranya pun juga aura yang negatif yang muncul. Maka dari itu yang pertama adalah kamu harus bisa menyeimbangkan antara pikiran dengan kenyataan yang saat ini ada. Jadi ketika kamu mengerjakan A, ya kamu harus fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Jangan malah kamu mengerjakan A, pikiran kamu ke B, pikiran kamu ke C. Kamu lagi naik sepeda motor, tapi pikiran kamu udah di rumah. Jadi jangan seperti itu, nanti akan berbahaya bagi diri kamu. Maka dari itu, keseimbangan secara emosional ini adalah yang diperlukan bagi kamu yang punya zodiak Virgo untuk bisa mengantisipasi pemikiran-pemikiran yang bercabang-cabang. Karena kalau pemikiran kamu ini bercabang-cabang, maka kamu tidak bisa fokus dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Termasuk di dalam pekerjaan kamu terbengkalai. Karena apa? Karena pikiran kamu itu bercabang-cabang. Kamu mengerjakan pekerjaan kamu, tetapi pikiran kamu sudah melayang kemana-mana. Jadi malah hal ini yang mengakibatkan kekacauan di dalam kondisi pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua, untuk masalah keuangan di sini bisa saya katakan keuangan sebenarnya sih cukup aman, cukup safe, hanya saja ada pengeluaran-pengeluaran yang memang nanti selama beberapa hari ke depan ada pengeluaran yang skalanya besar dalam kondisi finansial kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, keseimbangan waktu, pengertian satu sama lain, juga penyamaan visi dan misi dengan pasangan untuk bisa menuju muara akhir daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan, ini juga harus dipertegas. Supaya apa? Supaya hubungan asmara kamu itu nggak ngambang. Karena kalau saat ini bisa kita katakan hubungan asmara zodiak Virgo dengan pasangannya itu sedang berada di dalam kondisi yang ngambang. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Temperance. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya kamu sedang berusaha keras untuk bisa move on daripada permasalahan yang kamu hadapi kemarin.
Di sini sepertinya kamu juga pasti bisa kok yang namanya move on daripada kesalahan yang kemarin. Dan kamu harus ingat, kalau kemarin kamu banyak masalah, jangan bawa masalah itu di hari ini. Karena apa? Kalau kamu membawa masalah yang kemarin di hari ini, ya maka 1 minggu nanti kamu akan sia-sia. Karena apa? Karena kamu membawa masalah yang di hari kemarin. Jadi usahakan di hari Senin ini sebagai pembukaan hari, kamu harus lebih percaya bahwa kalau kemarin kamu ada masalah, sekarang itu ada pelangi yang menceriakan kamu, yang mencerahkan kamu. Jadi kamu harus yakin dengan lembaran baru yang ada di hari Senin ini. Tetapi di sini memang sebagian besar Libra untuk bisa move on daripada kesalahan yang kemarin itu perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang matang itu akan muncul kalau kamu punya jiwa kepemimpinan bagi diri kamu sendiri. Ingat, setiap manusia itu harus punya jiwa kepemimpinan, terutama untuk bisa memimpin diri kamu sendiri. Jadi memang yang kemarin terjadi memang cukup berat di dalam kehidupan kamu. Kamu cukup berani yang namanya mengambil resiko, walaupun resiko itu tidak mengikat kamu secara emosional. Artinya di sini resiko itu malah akan menjerumuskan kamu di hari kemarin. Tetapi di sini Senin ini adalah lembaran yang baru. Lembaran yang baru di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu usahakan di hari Senin ini kamu jangan terlalu menyesali apa yang sudah terjadi kemarin. Yang sudah terjadi kemarin, oke, biarlah terjadi. Jadi di sini kamu harus lebih terfokus untuk bisa membuka lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Kemudian di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu harus bisa lebih yang namanya mengutamakan diri kamu sendiri dibandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena kamu di beberapa hari terakhir ini kamu lebih sering mengutamakan orang lain dibandingkan diri kamu sendiri. Maka dari itu sebuah keadilan, sebuah keseimbangan, layaknya sebuah timbangan sebagai logo zodiakmu, maka kamu perlu yang namanya menyeimbangkan itu semua. Jadi jangan terlalu timpang. Kalau kamu terlalu sering membahagiakan orang lain, maka kamu kapan akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jadi di sini memang kamu berhak yang namanya bahagia, maka dari itu kamu harus bisa yang namanya memimpin diri kamu sendiri. Itu yang paling utama. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan, buat kamu Libra yang bekerja, sepertinya masih akan menemui beberapa situasi yang rumit di dalam pekerjaan kamu. Tapi kamu harus percaya, situasi yang rumit ini pasti bisa kamu selesaikan satu persatu. Dan ingat, diselesaikan, bukan dipegang erat terus. Ini kalau kamu pegang erat terus, ya nggak bakal selesai-selesai. Jadi harus kamu usahakan untuk bisa lebih selesai. Tetapi di sini kabar baiknya buat kamu Libra yang punya usaha sendiri, di sini sangat on the track sekali, karena di sini usaha kamu sepertinya sudah menampakkan progres-progres yang positif buat kamu Libra yang punya usaha. Tetapi buat kamu Libra yang bekerja atau saat ini di tempat kerja, kamu jangan terlalu sering yang namanya memegang erat yang namanya masalah. Masalah itu kamu pegang, kemudian kamu selesaikan. Jangan kamu pegang erat terus. Kalau kamu pegang erat terus, ya masalah itu nggak akan selesai-selesai. Oke? Masalah hubungan asmara skip dulu, nggak terlalu penting buat kamu Libra di hari Senin ini, karena ada hal-hal yang penting yang harus kamu lakukan di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Scorpio? Di sini sepertinya kamu di hari Senin ini kamu berusaha keras untuk menerima masalah kamu, tetapi di sini ada yang menghalangi kamu. Apa sebenarnya yang menghalangi kamu? Yang pertama adalah sifat keras kepala kamu. Sepertinya di sini kamu di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020, sifat keras kepala kamu ini terlalu dominan. Jadi kamu itu kalau udah memilih yang namanya keputusan, mau nggak mau semua orang itu harus setuju dengan keinginan kamu, harus sepemikiran dengan kamu. Jadi bisa dikatakan kamu di hari Senin ini agak terlalu ambisius parah gitu. Bisa dikatakan ego kamu juga di hari Senin ini cukup tinggi. Jadi kamu seakan-akan berusaha keras untuk menyamakan persepsi orang lain supaya dengan satu visi dengan kamu. Tetapi di sini terkadang kamu harus memahami bahwa tidak semua orang itu bisa satu pemikiran dengan kita. Bahkan antara kamu dengan pasangan kamu itu pemikirannya juga tentunya berbeda. Karena apa? Beda kepala itu juga beda isinya. Ada yang ada isinya, ada yang kosong. Maka dari itu kamu nggak bisa yang namanya menyamakan semua persepsi itu harus sama dengan yang namanya keinginan kamu. Nah, kemudian ketika tidak ada yang bisa sama dengan persepsi kamu atau dengan keinginan kamu, kamu berusaha keras untuk melampiaskan rasa marah ini, tetapi kamu nggak bisa melampiaskan rasa marah ke orang itu, kamu nggak bisa.
paling mentok kamu itu kalau marah, kamu tuh melampiaskannya itu ke barang. Atau kalau udah paling fatal, itu masalah itu atau kamu pelampiasannya itu cuman kamu diem aja. Nah, nanti ketika ada yang mancing, baru kamu keluarin semuanya. Jadi hal ini seakan-akan menjadi kayak mercon gitu loh, kayak 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 apa ya, kayak kembang api gitu loh. Semakin ada yang memancing, semakin ada yang memantik, malah akan semakin meledak-ledak daripada diri Scorpio ini sendiri. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi. Jangan sampai kelembutan hati kamu itu mudah dipancing dengan yang namanya emosi. Ingat, kecantikan dan kegantengan kamu itu jangan mudah terpengaruh oleh yang namanya pancingan yang memantik emosi kamu. Untuk kondisi keuangan sebenarnya di hari ini, di hari Senin ini cukup baik sekali, cukup lancar. Untuk masalah pekerjaan ada sedikit masalah yang memantik emosi kamu. Apalagi ditambah urusan hubungan asmara yang sepertinya kok ada keruwetan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi hal ini malah akan menambah runyam daripada segi emosi daripada zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Dan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu tidak mudah merasa malu dan tidak mudah merasa minder dengan apa yang saat ini sedang kamu lakukan. Toh kehidupan kamu ini adalah sebuah tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi ngapain minder, ngapain malu? Toh juga kamu nggak minta makan sama mereka. Jadi prinsipnya Sagittarius seperti itu. Kalau untuk masalah pekerjaan. Kemudian di sini ketika di pekerjaan itu ada masalah, Sagittarius mampu menerima plus minus masalah daripada tempat bekerja Sagittarius saat ini. Jadi bisa dikatakan Sagittarius ini sangat baik sekali di dalam manajemen, di dalam mengelola masalah di dalam pekerjaannya. Kemudian juga di hari Senin ini tanggal 6 Juli tahun 2020 untuk masalah pekerjaan sebisa mungkin kalau ada masalah Sagittarius akan menyelesaikan sendiri. Karena apa? Sagittarius tidak terlalu menyukai yang namanya konflik di hari Senin ini. Jadi hari Senin ini pengennya fokus untuk menyelesaikan masalah sehingga tercapainya sebuah kebahagiaan atau tercapainya tujuan di dalam sebuah pekerjaan daripada zodiak Sagittarius itu sendiri. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang semakin kesini hubungan asmara kamu dengan pasangan itu semakin baik, semakin romantis, semakin bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Tetapi ya itu tadi, The Judgment, banyak sekali orang yang berusaha menilai kehidupan kamu. Nah di sini memang seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang, kehidupan itu kita yang menjalani, kita yang menikmati, susah kita yang jalani, bahagia kita yang menikmati, orang lain yang menilai ke sana kemari. Seakan-akan orang lain itu kok kayaknya dia tuh terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehingga mereka lupa dengan kehidupannya mereka sendiri. Apakah mereka ini nggak bahagia dengan kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka? Kok malah asik ngurusin kehidupan orang lain aja, kepo aja. Apalagi di lingkungan rumah kamu, tetangga depan kamu, tetangga belakang, samping kanan, samping kiri. Seakan-akan itu seakan-akan menjadi sebuah apa ya? Sebuah majalah, sebuah infotainment yang seakan-akan kamu sebagai public figure-nya. Jadi hal ini nggak usah terlalu kamu pikirkan, anggap saja ini sebuah hiburan dari Tuhan. Memang kehidupan kita yang menjalani, orang lain yang menilai tanpa hati nurani. Memang terkadang ada perkataan-perkataan yang nyelekit, perkataan yang membuat kamu sakit hati, tetapi jangan terlalu kamu hiraukanlah hal-hal seperti itu. Kamu harus fokus dengan tujuan kamu di dalam pekerjaan kamu, di dalam mencari rezeki, dan di dalam hubungan asmara kamu. Sehingga kalau kamu bisa mengabaikan the judgment atau penilaian daripada orang lain, maka kamu akan lebih merasakan yang namanya kebahagiaan, terutama di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin 6 Juli tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate, cocok tidak cocok, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Jadi kamu sesuaikan terlebih dahulu. Kalau kamu nggak tahu apa itu moon and rising, silahkan tanya, nggak usah malu. Silahkan tanya di komentar, pasti secara real time saya jawab. Dan kemudian juga kok banyak sekali kemarin yang nanya, wah adminnya sombong ini kok nggak membalas pesan. Jadi gini, kalau kamu kirim pesan di DM, kirim pesan di inbox, itu langsung saja ke intinya. Jadi jangan, hai
hai, jangan halo. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi lah, langsung saja ke intinya. Misalkan ya langsung tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya si Fulan, permasalahan saya ini, zodiak saya ini, tahun kelahiran ini, zodiak pasangan saya ini, tahun kelahiran ini, kami sedang seperti ini, kemudian minta solusi bagaimana. Jadi langsung saja ke intinya. Jadi nggak usah terlalu basa-basi. Seperti kalau apa ya, banyak sekali sih yang inbox. Jadi kita kalau balesin satu persatu itu nanti malah akan ketumpuk. Jadi langsung saja kalau mau tanya langsung tanya ke intinya saja. Jadi nggak usah terlalu banyak basa-basi. Takutnya nanti pesan yang lain tuh malah akan terketumpuk. Jadi kalau kamu cuma say hi aja, ya nanti akan kami skip. Karena apa? Karena kami mengutamakan yang lebih membutuhkan nasihat, yang membutuhkan konsultasi daripada kami tim zodiak harian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Jaya Hadi diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya di hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020. Bye-bye.